Terima kasih pemirsa tvparlemen.com, Anda masih bersama kami dalam dialog khusus dengan tema RUU KUHP dengan narasumber kita Bapak Dr. Haji Deding Ishak. Beliau adalah anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Golkar. Baik Pak, kita lanjutkan kembali mengenai tema kita kali ini dan untuk membahas RUU KUHP ini Komisi 3 DPR pernah kunjungan kerja ya Pak ya ke Rusia, Prancis, Belanda dan Inggris. Mengapa dipilih negara-negara ini Pak? Jadi pertama memang saya harus clearkan juga. Iya. Soal masa santetnya harus ke Inggris gitu. Iya, baik. Ternyata memang di Inggris juga ada urusan itu Pak. Iya, baik. Di Belanda, di Inggris gitu. Jadi intinya begini ya. Iya. Jadi sebuah kunjungan kerja tentu ada latar belakang, kemudian tujuan, maksud dan tujuannya. Iya. Kalau saya sepanjang memang relevan, kontekstual, kemudian secara substansial juga memperkuat apa yang ingin kita bahas dalam menyiapkan sebuah rancangan undang-undang ataupun misalkan dalam konteks membahas undang-undang sehingga lebih objektif, lebih jelas begitu dengan berbagai perbandingan ya begitu ya. Ya kalau cukup melalui literatur sih bagus, tapi lebih ini lebih kita anggap sebagai sesuatu yang positif juga. Kalau kita bisa ketemu dengan berbagai kalangan yang kompeten di sana, kemudian dialog dan menyaksikan langsung. Saya secara pribadi, kebetulan saya ikut juga ya, Pak, kunjungan kerja ke Inggris. Inggris. Jadi jadwalnya padat, jadi sama sekali tidak ada jalan-jalan gitu. Di sana kita ketemu dengan Hakim Agung gitu, kemudian kita ini satu-satunya mungkin yang pengunjung ya yang pernah ke Inggris ini, kita yang alhamdulillah kita dapat kesempatan menyaksikan persidangan, sebuah persidangan, bagaimana sebuah persidangan di pengadilan di Inggris begitu. Kita sekalian kan KUHP dan KUHP, jadi di situ. Jadi kalau menurut saya itu tentu ada yang bisa kita ambil pelajaran dari berbagai negara yang kita kunjungi, termasuk di Rusia. Nah, soal tadi bagaimana kalau kita kan tebal RUU itu misalkan ada yang di sana tuh simpel begitu kan, jadi menunjukkan memang ya yang kan sebetulnya gini, sebuah undang-undang yang baik ini kan undang-undang yang bukan saja hanya bisa dipahami oleh para pakar, anggota dewan yang memang mengerti begitu ya, tapi oleh seluruh warga masyarakat, karena kan itu untuk semua warga negara. Nah itulah mungkin yang kita bisa ambil. Nah sementara kita kan tebal-tebal dan sebagainya. Oke, baik. Iya, Pak Dedeng ini mengatakan ada manfaatnya lah. Oke, ada manfaatnya Pak ya. Bapak Dedeng ini mengatakan bahwa Bapak ini ikut kunjungan ke Inggris ya Pak. Untuk hasilnya ini sendiri yang dapat diterapkan di RUU KUHP apa Pak? Salah satunya seperti itu. Ya, semacam tadi. Jadi memang soal tindakan yang tadi itu kejahatan dengan menggunakan, kalau di sana sihir atau apa begitu ya, ada. Jadi itu ada relevansinya ketika kita bicara santet ini. Karena faktanya juga ada. Misalkan soal apa yang subur, apa soal apa macam yang sekarang muncul kan. Nah, itu kan muncul. Jadi bagaimana itu, cuman apakah ini masuk delik apa gitu ya. Gitu. Jadi di mana kita harus melihat faktanya, bukti materialnya gitu kan. Nah, jadi bukti formalnya yang harus diinikan ya gimana. Nah, di sini sudah didiskusikan. Kita tentu mengundang pakar pidana itu yang bicara tentang itu. Baik, dan RUU KUHP ini kembali memasukkan pasal penghinaan Pak terhadap presiden dan wakil presiden sebagai delik pidana dengan ancaman 5 tahun penjara. Padahal Mahkamah Konstitusi telah menghapus delik ini pada 2006 lalu. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya itulah, termasuk itu juga kita juga bukan mempertanyakan begitu. Tentu kan pemerintah juga tahulah bahwa ini telah diuji materialkan di MK dan itu sudah dibatalkan. Sudah dibatalkan ya Pak seperti itu. Jadi karena itu kan dianggap tidak demokratis begitu dan sebagainya. Tapi kenapa juga pemerintah memasukkan lagi pasal penghinaan presiden, tentu ada pertimbangannya dan itu kita akan dalami nanti melalui pembahasan di panitia kerja begitu ya, pemerintah begitu. Dan kerja kita sudah. Nah, dan panitia kerja kemudian dengan beberapa dirjen terkait tentu ya kita akan pertanyakan itu apakah ini juga masih sesuai dengan
koridor negara demokrasi kita. Tapi juga kan hukum juga dimaksudkan untuk memelihara keteraturan, ketertiban dan sebagainya. Dan sejauh mana pasal penghinaan kepada presiden ini kita akomodasi dalam RUU yang akan menjadi undang-undang KUHP itu. Ya. Oke, baik. Jadi akan dibicarakan lebih seperti itu ya Pak ya. Oke kan. Baik Pak, kita akan lanjutkan kembali dialog kita kali ini. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Dialog Khusus TV Parlemen.com.